Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus mushola, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul kultum kita pada malam ini, 3 amalan yang tidak terputus setelah kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti menempuh yang namanya kematian. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan setiap amal yang kita kerjakan di atas dunia ini akan terputus apabila datang yang namanya kematian. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, iza matal insan inqata'a amaluhu. Apabila meninggal manusia itu, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya. Yang mana dulunya dia rajin sholat, mati tidak sholat lagi. Yang mana dulunya dia rajin berpuasa, mati tidak berpuasa lagi. Yang mana dulunya dia rajin pergi haji dan umroh, mati tidak pergi haji dan umroh lagi. Kenapa? Karena Nabi katakan, iza mata insan inqata'a amaluhu. Apabila meninggal manusia itu, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya. Illa min salasin, kecuali ada 3 amal yang tidak terputus. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Bagaimana bentuknya? Seandainya kita mempunyai rezeki, kemudian kita bersedekah semen ke masjid, atau ke mushola, atau ke pesantren, ke MDA. Kemudian pengurus mushola itu dibangunnyalah kepada tunggak masjid, dinding masjid, atap masjid. Apabila masjid itu berdiri kokoh, kemudian ditempati oleh orang untuk beribadah di dalamnya, selama dipakai orang untuk beribadah, maka pahalanya akan terus mengalir. Walaupun dia sudah meninggal dunia 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, pahalanya akan tetap mengalir. Ketika dia diazab di dalam kubur, menangis merintih, terhenti azabnya. Kenapa? Karena sedekahnya kepada masjid, karena sedekahnya ke pondok pesantren, ke MDA. Tapi itu pula dia yang kurang dari awak kesadaran seperti itu. Kita mempunyai kebun sawit laweh, tapi ditumpuk, dibeli ame, dibeli Honda, dibeli mobil dan lain sebagainya, maka tanggung jawablah itu seluruhnya. Sehingga dia lupa bersedekah. Ingat, apa yang kita makan akan busuk, apa yang kita pakai akan lapuk, namun apa yang kita sedekahkan akan abadi selama-lamanya. Itu yang pertama, sedekah jariyah.
Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seandainya kita memiliki ilmu agama, pandai baca Al-Quran, pandai tajwid, kita ajarkan kepada murid-murid kita. Kemudian murid-murid kita mengamalkan, kemudian diajarkan kembali kepada murid-muridnya. Selama diajarkan, diamalkan oleh orang yang kita ajarkan tadi, maka pahalanya akan terus mengalir. Ketika seorang guru tersebut disiksa, diazab di alam kubur, terhenti karena dia mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya. Kemudian yang terakhir, awaladun salihun yad'ulah, memiliki anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ketika ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, kemudian di alam kubur diazab, menangis merintih, terhenti azabnya dikarenakan apa? Doa anak yang soleh. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Pertanyaannya, sudah berapakah anak yang soleh itu di rumah kita? Sedang apa mereka? Kemanakah mereka sekarang? Bagaimana kita mendapatkan nikmatnya di alam kubur, sedangkan anak pertama pecandu narkoba, anak kedua pemain judi, anak ketiga tidak tahu ilmu agama. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana membentuk anak yang soleh itu, Ustaz? Sejak kecil sudah diperkenalkan dengan ilmu agama, diantarkan ke MDA. Setelah MDA antarkan ke tempat sekolah-sekolah yang berbau agama. Jadi milikilah yang tiga ini: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.